Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman, saya baru saja menerima email dari seorang teman kita yang menceritakan problemnya dengan HCI saat ingin melakukan restrukturisasi kredit multigunanya. Saya telah print dan akan kita baca bersama ya. Bang, saya memiliki kontrak di Home Credit pembiayaan multiguna, nomor kontrak sekian-sekian dengan rincian pinjaman 15 juta, tenor 24 bulan. Yang sudah dibayarkan itu 20 bulan. Jadi sisa pembayaran 4 bulan. Kemarin saya menerima pemberitahuan bahwa cicilan multiguna saya dengan nomor kontrak sekian-sekian dihentikan. Dan saya diwajibkan membayar total 13.718.500 agar terhindar dari hukum, dari tindakan hukum. Jadi teman kita ini menunggak cicilan selama 4 bulan. Karena kesulitan keuangan tentunya. Jadi dalam 4 bulan terakhir ini sangat sepi mungkin usahanya. Tapi karena teman kita ini tetap ingin melakukan pembayaran, dia memiliki keinginan untuk membayar sisa kontrak HCI. Teman kita ini merasa keberatan jika harus membayar total 13.718.500. Ini jelas, siapa coba yang mau tetap melakukan pembayaran sebesar itu padahal hanya tersisa beberapa bulan saja. 4 bulan saja. Dan beliau ini sudah menghubungi CS melalui fitur chat yang terdapat pada website. Sampai dengan mengirimkan permohonan melalui email ke care@homecredit.co.id. Tetapi tidak ada tanggapan atau solusi yang jelas dari pihak Home Credit. Nah, menurut Otoritas Jasa Keuangan, relaksasi kredit adalah upaya perbaikan dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Nah, apakah HCI mempunyai fasilitas itu? Ada. Tapi apakah relaksasi tersebut akan dengan mudah diberikan kepada para debitur? Ya tentu tidak. Bahkan di tahap awal mereka akan meminta kita melengkapi surat-surat dari RT, RW. Hello HCI, apa hubungan RT, RW dengan lesunya usaha para nasabahmu? Dan lagian apa RT, RW ini semacam jasa audit gitu yang dapat mengetahui rugi labanya usaha seseorang? RT RW itu menurut Undang-Undang Permendagri pasal 7 ayat 1 adalah pembantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Apa HC ini sudah bagian dari pemerintahan sehingga mengharuskan para debitur yang kesulitan dan meminta restrukturisasi mesti melapor dan mendapat surat dari RT RW. Nah, ini juga pelajaran buat teman-teman semua. Jika ada DC yang pisit dan memaksa teman-teman untuk melakukan penyelesaian di RT RW, tolak dan usir saja. Karena RT RW tugasnya bukan untuk ngurusin DC, bukan untuk ngurusin DC pinjol. Paham ya teman-teman? Kita sudah sama-sama tahu ya teman-teman, jika HC ini menerapkan bunga yang cukup tinggi untuk pinjaman multigunanya. Teman-teman pernah nggak mendengar atau membaca teguran OJK tentang penerapan bunga pada HCI yang urak-urakan ini? Atau mungkin OJK punya penjelasan khusus tentang penerapan bunga HCI pada pinjaman multigunanya. Kenapa menyalahi regulasi penerapan bunga yang mereka tetapkan sendiri? Jika ada, share di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita akan kupas tuntas arogansi pinjol HCI dalam men-treat para nasabahnya. Bahkan perlakuan buruk dan semena-mena itu mereka terapkan ke nasabah yang sudah mempunyai niat baik untuk terus berusaha melunasi kontraknya. Mereka tidak peduli sama sekali. Bagi HCI ini, keuntungan itu prioritas utama. Membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan terhadap nasabah-nasabah tidak pernah menjadi kamus mereka. Dan bahkan ada kejadian, seorang teman yang telah melakukan 3 kali pinjaman. Yang pertama 9 juta, lancar. Lalu 5 juta, lancar. Yang terakhir 15 juta, tenor 3 tahun dengan cicilan 785.100 per bulan. Dan agak macet di beberapa bulan terakhir saja. Itu pun tetap lunas, hanya biaya keterlambatan sebesar 75.000 saja. Pihak HCI tetap melakukan slik OJK. Ini luar biasa. Padahal dengan bunga sebesar itu HCI sudah untung besar. Masih saja itu teman didaftarkan kepada slik OJK hanya karena Rp75.000. Bayangkan arogannya pihak HCI ini. Jadi buat teman kita ini, semoga beliau menyaksikan video ini. Atau buat semua teman-teman yang sekarang mempunyai cicilan pada Home Credit. Jika keuangan lagi seret dan belum sanggup melakukan cicilan,
Tidak usah repot-repot meminta restrukturisasi kepada pihak HCI. Hanya buang-buang energi. Karena prosesnya berlarut-larut dan bertele-tele. Sementara itu teman-teman pasti akan tetap dibombardir dengan kunjungan-kunjungan DC lapangan. So, galbaikan saja.